Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Ya, ini adalah video lanjutan yang kemarin yang AC mobil tidak dingin. Nah, ini di bagian 2 ini kita lakukan pemasangan panel AC-nya, dan nanti kita coba hasilnya seperti apa ya, apakah bisa berfungsi ataukah tidak ya. Jadi ini kita pasang terlebih dahulu. Ini panelnya sudah saya pasang, kabel-kabelnya sudah terpasang, dan ini supaya agak karena cuacanya hujan jadi nggak begitu kedengaran ya. Ini coba sebelum saya tes hidupkan mesinnya sama AC-nya. Di sini saya pasangkan test pen terlebih dahulu ya di kabel yang menuju kompresor. Nah, ini kabel putih, ini kabel yang menuju kompresor ya. Itu saya sambung pakai kabel, nantinya saya hubungkan ke test pen ini. Jadi negatifnya ke aki, ini positifnya ke kabel output yang menuju kompresor ya. Jadi untuk melihat apakah kompresor berfungsi atau tidak ya, dari sini. Nanti saat AC dinyalakan, test pen-nya menyala. Saat dimatikan ya test pen-nya mati ya. Nah, itu kabel kompresor. Oke, langsung saja kita coba ya untuk menghidupkan. Kita coba apakah bisa berfungsi ya. Ini mesin sudah saya hidupkan. Ini posisi tombol AC masih off semua ya. Nah, ini blowernya coba saya nyalakan. Ini untuk pengatur kompresornya ya. Nah, itu test pen-nya. Test pen-nya nanti begitu kompresor aktif, test pen-nya itu ikut menyala ya. Langsung saja kita coba. Ya, itu langsung menyala. Dan ini di off kan juga ikut off ya. Coba kita nyalakan lagi. Nah, itu nyala ya, sudah bisa nyala, AC-nya bisa berfungsi ya. Dan ini coba kita setel segini juga tetap nyala ya. Kemarin harus dicari dulu ya, kita setel segini aja, setengah, supaya otomatisnya lebih cepat ya, otomatis magnet jelutnya. Sekarang coba kita lihat ke bagian luar ya. Di sini bisa kita lihat ya, ini pipa AC sudah mulai dingin. Itu test pen menyala, itu kompresornya aktif ya, berarti kompresor aktif. Coba kelihatan apa enggak ini. Nah, itu kipasnya juga berputar ya, kipasnya juga berputar. Sekarang kita
tunggu otomatisnya ya. Nah, ini sudah off, posisinya sudah off, dan kita tunggu beberapa saat apakah bisa otomatis menghubung kembali ya. Ya, ternyata bisa ya, ini bisa menghubung kembali, berarti ini AC sudah bisa otomatis, ya, bekerja secara otomatis. Oke, untuk pekerjaan ini berarti sudah bisa dikatakan AC-nya sudah berfungsi kembali. Dan ini lanjutannya saya tinggal merapikan bagian head unit ini ya, yang belum terpasang. Saya rapikan dulu, dirapikan, dipasang, baru nanti saya test drive di bawah jalan ya, bawah jalan mungkin agak jauh biar bisa ketahuan seperti apa ya. Ini singkat saja karena saya pegang kameranya sendirian ya. Ini sudah saya bereskan ya, kondisinya sudah rapi dan ini siap untuk dites drive, nanti sambil saya test drive nanti saya uraikan, saya beri kesimpulan seputar permasalahan AC dan seputar cara-cara atau penyebab-penyebabnya dan solusinya nanti saya perjelas ya. Ya, ini kita sambil test drive jalan ya, agak hujan gerimis. Di sini AC masih normal ya, normal sampai di sini, masih terasa dingin, masih bisa otomatis juga ya. Oke, ini kita sambil jalan, sambil saya kasih sedikit informasi ya. Ada beberapa penyebab kenapa AC itu tidak dingin ya. AC mobil tidak dingin itu biasanya ketika di tombolnya di posisi on kan, itu cuma yang berputar itu hanya blowernya saja ya, yang keluar cuma angin aja, nggak ada dinginnya. Itu dikarenakan kompresornya itu nggak aktif ya, tidak berputar magnet slotnya. Nah, itu penyebabnya itu bermacam-macam ya. Yang pertama itu bisa dari tekanan freon yang berkurang atau malah habis sama sekali. Kenapa kok freon yang tekanannya berkurang atau habis sama sekali? Itu kompresornya tidak berputar ya, karena tekanan freon yang berkurang itu mengakibatkan switch LPS. Switch LPS itu adanya di pipa AC ya, tekanan rendah. Switch LPS itu membaca tekanan freon, karena freonnya itu low, jadi tekanannya rendah, maka switch tersebut memberi sinyal kepada ECU ya,
echo untuk tidak mengaktifkan relay kompresor dan extravan karena tekanannya tidak memenuhi syarat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, AC tidak dingin atau kompresor nggak bisa aktif, itu juga bisa disebabkan oleh freon yang terlalu banyak. Nah, ini serba salah juga ya. Kurang ya, dia nggak mau dingin, kompresor nggak mau aktif, terlalu banyak juga tidak mau aktif. Kok bisa begitu ya? Jadi freon yang terlalu banyak, kemungkinan waktu ngisinya itu tidak memakai regulator atau hanya sekedar diisi-isi aja ya, nggak melihat pakai regulator freon, itu bisa berlebihan. Freon yang berlebihan itu juga mengakibatkan rangkaian AC tidak mau bekerja. Penyebabnya ini juga dari switch juga, namanya switch HPS. Itu high ya, berarti tekanan tinggi. Karena tekanan freon yang terlalu tinggi itu ya mengakibatkan switch itu bekerja. Itu switch pengaman ya. Di samping freonnya terlalu banyak itu nggak mau dingin, itu ya karena nggak sesuai dengan kapasitas yang dianjurkan oleh kompresor ya. Kompresor itu ya perlu ruang kosong untuk oli, untuk cairan freon, untuk dikompresi ya. Jadi kalau terlalu padat, isinya terlalu banyak ya, kemungkinan juga nggak bisa bekerja secara maksimal. Jadi kesimpulannya, kalau freon terlalu banyak itu mengakibatkan switch HPS itu bekerja dan memberi sinyal kepada echo itu untuk tidak mengaktifkan relay kompresor, meskipun tombol pada panel AC itu posisinya sudah on. Jadi begitu. Dan seterusnya, itu penyebab AC tidak dingin itu kalau misalkan rangkaian elektroniknya normal, isi freon memadai, sesuai tekanannya, semuanya sudah memenuhi syarat, itu biasanya ya dari sistem evaporatornya ya, itu bisa kotor, atau kondensornya di depan itu mungkin mampat itu asalnya dari dryer yang sudah kotor kemungkinan ya. Jadi filter dryer itu harus diganti, dan itu emang wajib sebenarnya, rutin ya, bisa 1 tahun sekali lah, katakanlah begitu. Itu supaya menjaga kualitas kerja dari rangkaian AC itu tetap maksimal ya, meskipun nggak ada kerusakan ya. Kalau bisa setahun sekali itu dibersihkan total, baik dari cuci evaporator, membersihkan kondensor, mengganti dryer, mengganti filter, terus mengganti oli sama freon, begitu. Jadi
supaya kerja AC itu tetap dingin, tetap maksimal ya. Kemudian ada beberapa hal yang sekiranya sepele itu juga membuat sistem AC-nya itu tidak bekerja. Contoh soal kita ambil di mobil-mobil sekarang ini sudah full injeksi ya, semua sudah memakai elektronik, sudah digital ya, dan itu semua sistem kerjanya itu sudah memakai modul ya, memakai modul. Jadi kalau ada salah satu dari spare part yang tidak berfungsi dengan baik ya, ada kemungkinan terjadi kendala ya di sistem AC tersebut. Contohnya ketika seperti yang sudah saya kerjakan di video sebelumnya itu untuk blowernya bisa aktif, tetapi kompresor sama extravan itu tidak bisa berputar ya. Jadi relaynya itu tidak mau aktif, itu karena dari panel AC-nya ya, kontrol AC-nya itu ternyata hanya kotor saja ya, sebenarnya kotor ya. Setelah kita bersihkan dan kita pasang seperti sedia kala, kemudian kita coba hidupkan, dan itu ternyata bisa mengatasi masalah ya, hanya dari situ saja. Dan itu kalau di scanner itu tidak menunjukkan adanya kerusakan gitu. Jadi di scanner itu tidak terbaca sama sekali. Jadi scanner itu membaca kerusakan kalau memang ada sensor-sensor yang bermasalah ya. Tapi kalau seperti kontrol AC, seperti tombol AC yang bermasalah, itu tidak terbaca ya di situ. Jadi kita harus teliti ya, jeli. Di samping itu kelistrikan itu ya penting, di AC itu penting. Jadi diusahakan dari mulai pengecekan kondisi aki, itu diusahakan akinya yang bagus ya. Kalau sudah mulai rewel ya ada baiknya untuk diganti. Terus di extravan itu kalau putarannya sudah lemah atau sudah berisik, itu ada baiknya juga diganti ya, karena extravan itu perannya penting. Kalau di mobil-mobil full injeksi seperti yang sekarang ini, itu kipasnya bekerjanya itu kerja ekstra ya, yaitu yang pertama itu mendinginkan radiator, dia berkaitan dengan suhu mesin. Yang kedua itu mendinginkan kondensor ya, di saat AC itu dinyalakan begitu. Terus yang berikutnya yaitu yang enggak kalah penting itu ya pengecekan di bagian fuse ya, sekring sama relay. Itu sekring dipastikan jangan kendor atau meleleh atau
kotor, berkarat ya, berjamur, itu biasanya juga akan menimbulkan masalah juga di rangkaian AC tersebut ya. Nah, untuk penanganan atau pengerjaan kalau di sistem kelistrikan untuk mobil-mobil yang sudah menggunakan eco ya, mobil-mobil EV sekarang ini itu memang rumitnya yaitu semua sistemnya sudah memakai sistem elektrikal ya, digital ya. Kalau dulu kemungkinan masih pakai amplifier, itu masih bisa kita akal-akal, tapi kalau mobil sekarang itu sudah pakainya itu ECU ya, Electronic Control Unit, dan itu pengerjaannya harus benar-benar hati-hati ya. Usahakan ya kita harus punya scanner ya. Kalau misalkan nggak ada scanner ya ada baiknya kita langsung ke bengkel saja ya, minta tolong dicekkan, terus yang perlu dibenahi di bagian mana. Jadi dengan adanya scanner itu setidaknya kita udah bisa memetakan ya pekerjaannya itu kendalanya ada di mana, di bagian mana yang harus diperbaiki, kan seperti itu. Di samping scanner ya itu alat-alat penunjangnya itu harus ada ya, seperti multitester, test pen, terus untuk yang di bengkel-bengkel AC itu ya regulator untuk freon sama vakum, dan masih banyak lagi ya. Tapi untuk saya ini khususnya hanya menangani di bagian sistem kelistrikannya aja ya, tidak khusus servis AC. Jadi untuk teman-teman yang ada di sekitaran Tegal, Jawa Tengah, kemungkinan ada kendala di kelistrikan mobilnya ya, bisa merapat ke bengkel saya ya, sekalian ngopi-ngopi bareng, nanti kita perbaiki. Atau kalau mau konsultasi ya monggo silakan. Jadi ya ada baiknya itu kalau kita memang benar-benar nggak begitu tahu, nggak begitu mengerti ya di masalah baik itu mesin, baik itu AC, lampu atau apapun ya, ada baiknya itu kita pergi ke bengkel saja ya, jangan dikerjakan sendiri, karena yaitu resikonya itu kalau sampai salah-salah justru biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Karena mengingat mobil-mobil sekarang ini itu sudah modern ya, tidak bisa dengan cara kira-kira ini yang rusak apanya, itu belum tentu ketemu, karena sistemnya sudah pakai ECU ya, semua sudah dikontrol pakai komputer. Jadi ya kita harus di samping skillnya kita memadai, peralatan juga harus mendukung begitu ya. Untuk kerusakan sistem AC sebenarnya itu masih banyak sekali ya, masih banyak itu. Kalau diuraikan di sini kemungkinan ya nggak selesai ini sampai berjam-jam ya. Jadi sebaiknya ya kita itu lebih baik
lebih baik merawat ya, sebelum misalkan jatahnya ganti filter itu 1 tahun ya, kita majukan jangan sampai 1 tahun, ganti freon ya jangan sampai 1 tahun gitu ya. Jadi biar kendaraan kita itu tetap maksimal ya, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi ini AC sudah saya tes ini, dan ini masih normal ya, sampai kembali lagi ke bengkel sudah normal, bisa otomatis dan tetap dingin ya, tetap dingin. Dan ini saya rasa lumayan rumit ya kalau misalkan mau dianalisa ya, karena di scan juga tidak keluar, kita utak-utik juga nggak tahu di bagian mana yang rusaknya. Jadi ya kadang-kadang antara perkiraan sama analisa dari tentunya ya dari data sebelum kita kerjakan itu sudah ada datanya ya, kita tanyakan sama yang pemilik mobil tuh sudah apa saja yang dikerjakan, kan begitu. Jadi kesininya kita kerja itu nggak begitu menerka-nerka, jadi tepat sasaran ya, meskipun agak lama tapi bisa mengatasi masalah tanpa mengganti spare part ya. Dan itu sering ya kerusakan-kerusakan seperti itu, enggak di Avanza, enggak di R3, enggak di Innova, itu sama saja ya. Itu sering sekali kejadian kerusakan di sistem-sistem elektroniknya ya. Kalau ini di mobil R3 masih menggunakan sistem panel AC-nya analog ya, masih pakai knop puteran, itu belum digital. Itu yang lebih susah, itu yang memakai sistem digital, itu kita harus ekstra hati-hati ya dalam pengerjaannya. Itu mungkin ya butuh waktu lama, terus butuh penanganan yang khusus ya, mungkin tidak sembarangan asal colak-colok ya, asal jemper-jemper, itu bahaya itu. Ya untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya bisa menjadikan, menambah wawasan ya, sama-sama pelaku mekanik ya, juga untuk para teman-teman yang pemilik mobil, untuk lebih berhati-hati kalau misalkan sekiranya ada trouble di kendaraan yang sekiranya kita tidak begitu paham, tidak begitu mengerti ya, ada baiknya kita tanyakan saja ya ke bengkel, nanti jadi nggak salah beli kita kalau misalkan mau ganti spare part atau mau bongkar bagian mana-mana, itu kan kalau bengkel bisa memperkirakan ya. Oke, cukup di sini dulu ya video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang
masih terus menyimak ya video-video dari saya, yang mungkin ini ada yang membutuhkan, bisa jadi inspirasi ya, saling mendukung. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih, dan mudah-mudahan nanti saya bisa lanjutkan lagi video-video di video yang akan datang ya. Sampai jumpa dan terima kasih.